Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi menulis matematika 1 yang akan membahas tentang yang pertama, aturan dasar dalam menulis matematika, yang kedua, mengekspresikan diri Anda dengan jelas, yang ketiga, menggunakan simbol, dan yang terakhir, menyelesaikan tulisan. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizkiah dengan NIM 22252230075 dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai writing mathematics atau menulis matematika. Saat ini saya bersama 3 rekan teman saya, yaitu Kenalkan, nama saya Risa Berliana Ramadhani dengan NIM 22252300040. Kenalkan, nama saya Feratiana Ramadhani dengan NIM 22252230107. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sabilal Muhtadin dengan NIM 22252230134. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu menulis matematika. Jadi, menulis matematika itu merupakan salah satu strategi belajar matematika. Menulis matematika juga merupakan seni yang sulit dan memerlukan latihan untuk menghasilkan karya yang efektif bagi pembaca yang ingin menambah pemahaman. Ada 2 poin yang perlu diingat saat kita hendak menulis. Umumnya, kita menulis untuk menjelaskan kepada orang lain, lebih tepatnya kepada pembaca. Jadi kita harus mempedulikan pembaca ya. Jadi ingat orang tersebut. 2 poin yang perlu diingat itu, yang pertama, kasihanilah pembaca, jangan persulit mereka. Dan yang kedua, jika seseorang di level Anda tidak bisa, pahamilah maka masalahnya ada pada tulisan Anda. Jadi jika seorang di level Anda itu tidak bisa, berarti ada kesalahan dalam penulisan itu. Jadi diperhatikan. Di sini yang selanjutnya ada aturan dasar menulis matematika. Yang akan saya jelaskan itu mengenai tulis dalam kalimat. Matematika adalah bahasa yang sangat simbolis. Mereka perlu dimasukkan ke dalam kalimat agar ada maknanya. Contohnya CBL CLA A2 sama dengan C tambah X kali 2 tambah H2 B2 sama dengan H2 tambah X2 lebih baik ditulis pada segitiga CBL. Kita mempunyai A kuadrat sama dengan C tambah X kuadrat ditambah H kuadrat, dan pada segitiga CLA kita mempunyai B kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah X kuadrat. Ada contoh yang lebih simpel. Di sini saya mempunyai rumus volume balok. Itu rumus volume itu kalau diikuti dengan menulis matematika P dikali L kali T, tapi lebih baik ditulis seperti ini. Rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kedua, gunakan tanda baca. Kenapa menggunakan tanda baca? Karena memperjelas kalimat. Contohnya, X sama dengan 4A ditambah 3B, di mana A, Y, R, B, Y, Z menjadi X sama dengan 4A ditambah 3B, di mana A, Y, R, B, Y, Z. Kedua, tetap sederhana. Matematika ditulis dengan cara yang singkat agar mudah dibaca. Contohnya, bilangan bulat dari 1 sampai 5 yang bernilai positif adalah bagian dari himpunan A. Lebih baik ditulis himpunan A sama dengan buka kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurawal. Menulis matematika membutuhkan ekspresikan diri Anda dengan jelas. 1. Katakan apa maksudmu. Ahli matematika sejati adalah orang yang bertele-tele dan mengharuskan informasinya tepat. Jadi, diharapkan dalam penulisan matematika tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi. Contohnya, himpunan A sama dengan buka kurawal bilangan bulat tutup kurawal. Pembaca akan bertanya, untuk bilangan bulat positif atau negatif? Maka penulisan yang benar, himpunan A sama dengan buka kurawal bilangan bulat positif. Kedua, jelaskan apa yang Anda lakukan.
memberikan informasi kepada pembaca, karena pembaca bukan paranormal. Kita harus memberi informasi yang jelas agar pembaca dapat memecahkan masalah. Contohnya, X pangkat 2 min 4 sama dengan X plus 2 X min 2, X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari X pangkat 2 min 4 adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Ketiga, jelaskan pernyataan Anda. Daripada hanya membuat pernyataan, jelaskan dari mana asalnya agar pembaca tahu. Contohnya, X3 lebih besar dari 0 karena X positif lebih baik daripada X3 lebih dari 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang menggunakan simbol. Yang pertama itu ada setara, artinya sama. Tanda sama dengan adalah salah satu yang paling umum dalam matematika. Salah satu konsekuensinya adalah jika pada salah satu sisi tanda terdapat fungsi, maka pada sisi yang lain pasti terdapat fungsi. Kemudian yang kedua itu ada kata-kata atau simbol. Nah, simbol itu adalah singkatan. Aturan yang baik adalah menggunakan kata-kata. Misalnya gunakan karena itu daripada simbol Y. Nah, tetapi penggunaan ini tuh sangat sedikit di dalam buku. Kemudian yang ketiga itu ada menampilkan hasil dengan tanda sama dengan. Misalnya X tambah 3 kali 2 sama dengan X plus 3 dikali X plus 3 sama dengan X2 plus 6X plus 9. Untuk penghitungan yang lebih panjang, biasanya menuliskan halaman seperti ini. 4 tambah X2 sama dengan 2 dikali X tambah 3 sama dengan X tambah 3 dikali X tambah 3 ditambah X2 sama dengan X2 ditambah 6X tambah 9 tambah X2 sama dengan 2X2 ditambah 6X tambah 9. Kemudian, jangan menggambar panah di mana-mana. Jika suatu hasil membutuhkan hasil yang lebih awal, maka kita tergoda untuk menggambar panah panjang untuk menuju ke sana. Nah, jangan lakukan ini atas dasar estetika. Nah, sebagai gantinya, kita bisa memberikannya nama, nomor, atau simbol pada hasil yang diperlukan. Sekian cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian menyelesaikan tulisan. Pertama itu ada koreksi. Maksud dari koreksi itu adalah membaca untuk mencari kesalahan. Bacalah pekerjaan Anda secara perlahan. Metode pengoreksian ini yang berguna adalah berkonsentrasi pada suatu aspek pengoreksian pada satu waktu. Yang kedua, yaitu ada cerminan atau refleksi. Adalah bagian penting dari proses menulis. Melihat apakah yang ditulis sudah sesuai. Singkirkan pekerjaan Anda untuk beberapa waktu karena hal ini tidak mungkin dilakukan dengan tenggat waktu yang ketat. Maksudnya jadi untuk melakukan cerminan atau refleksi ini butuh waktu yang cukup lama. Sekian dari saya. Terima kasih.